Guys, rupa-rupanya pada baru-baru ini di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia iaitu Menhem Prabowo telah menyedari bahawa ancaman daripada pihak luar untuk menggugat kedaulatan di depan mata dia sendiri, dan perkara inilah yang dilakukan oleh Menhem Prabowo. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa ada bersama dengan Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tak dapat lagi digambarkan betapa hebatnya kalian. Dan aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel yang biasa kita react, iaitu channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia diperkatakan di mana Menhem Prabowo lakukan perkara ini untuk selamatkan Indonesia. Dan sebab dikatakan Menhem Prabowo menyedari ancaman kedaulatan di depan mata guys. Untuk kita mengetahui maklumat ataupun judul video yang kita baca tadi, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Guys, ini adalah channel Bagi-Bagi. Welcome to channel Bagi-Bagi. Sahabat Bagi-Bagi, China harusnya tak Menyadari anggap ancaman enteng sudah Indonesia di Natuna Utara karena Indonesia sudah mendapat bantuan militer dari Amerika Serikat. Dengan adanya Amerika Serikat di pihak Indonesia, maka China akan berpikir berulang kali memasuki wilayah Natuna Utara Indonesia. Sebelum adanya pernyataan resmi bantuan dari Amerika Serikat, China berani sekali keluar masuk Natuna Utara guys, tanpa takut walaupun dijaga kekuatan militer kita di sana. Seolah-olah China sedang bermain di wilayahnya sendiri. Seenaknya keluar masuk di wilayah tersebut tanpa merasa bersalah melanggar pagar batas negara orang. Bahkan Rusia pun pernah dibuat geram oleh China dengan mengganggu pengeboran minyak kerjasama Indonesia dan Rusia. Sebagaimana yang pernah dikutip dari energivoice.com pada 27 Agustus 2021 lalu, kapal Coast Guard China 5305 masuk ke wilayah pengeboran lepas pantai Harbor Energi yang melakukan eksplorasi minyak di Blok Tuna, Natuna Utara. Harbor Energi merupakan perusahaan pengeboran yang berada di bawah naungan Zarubezhnev, Rusia. Kapal China ikut campur urusan pengeboran Harbor Energi yang tengah dilakukan di Blok Tuna, Laut Natuna lepas pantai Indonesia. Tulis laporan energivoice.com menggambarkan keberatan Rusia. Setelah adanya keributan tersebut, pada akhir 2021 lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berkunjung ke Indonesia. Blinken ke Indonesia dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu mempertegas posisi mereka untuk mendukung kedaulatan Indonesia, terutama di Natuna Utara. Usai kunjungan Blinken, pemerintah Amerika Serikat melalui situs resminya state.gov membuat pernyataan yang cukup membuat panas kuping China. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia untuk melawan agresi maritim China. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut China Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitaran Kepulauan Natuna, tegas state.gov tanpa ragu. Apalagi slogan Free and Open Indo-Pacific yang dicanangkan Amerika Serikat kini terdengar ramah di telinga Indonesia. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Bukan cuma Amerika Serikat, Indonesia nyatanya juga bersiap mematangkan militernya di Natuna.
Hal itu Tumbuhnya dilakukan agresi. karena ada indikasi jika China memang hendak merebut Wow, wilayah guys. tersebut. Indonesia sedang mempersiapkan China, diri guys. untuk segala kemungkinan dan berupaya China memperkuat eksklusif. pertahanannya di dalam dan di sekitar Natuna, mencurigai bahwa China sedang menjajaki peluang untuk merebut kendali Kepulauan Natuna. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Menhan Prabowo pada hari Senin 17 Januari guys, pada tahun nih, guys. 2022. Beliau mengatakan ancaman militer masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat memimpin rapat tentang potensi ancaman pertahanan dan strategi pertahanan. Militer diperkirakan masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam rapat tersebut, Menhan Prabowo menyebutkan bahwa dari skala geografis negara Indonesia terletak di Indo-Pasifik yang memiliki letak strategis Ya, yang betul, guys. sangat dinamis, di mana Indo-Pasifik ini adalah kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia, Amerika Syarikat, yakni Amerika Jepun, Serikat, Rusia, Jepang, Rusia, dan juga dan the China. new superpower, Betul, guys. China. Indo-Pasifik Indo-Pasifik. diposisikan sebagai hak dari interaksi negara-negara tersebut yang berada di kawasan baik secara bilateral maupun multilateral. Sahabat bagi-bagi, karena urgenitas itu, Indonesia bersama Amerika Serikat membangun fasilitas pelatihan bersama untuk personel Coast Guard kedua negara. US military rest. Bahkan dibangun juga pangkalan kapal selam dan landasan pacu pangkalan udara agar pesawat tambahan dapat dikerahkan apabila situasi sudah genting. Apalagi posisi Natuna yang langsung menghadap ke Samudra Pasifik menguntungkan Indonesia untuk bertindak cepat bila ada gangguan keamanan. Selain itu, kata Menhan Prabowo, perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun nasional sangat dinamis dan kompleks, sehingga memunculkan berbagai ancaman baik militer, non-militer maupun hibrida yang diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional kita di masa mendatang. Terkait hal tersebut pula, ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing atau kekuatan bersenjata dari dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan, darat, laut maupun udara, separatisme dan lainnya. Oleh karena itu, Menhan Kepada Prabowo ancaman mengatakan militer asing. bahwa negara harus mampu menjadi solusi menghadapi ancaman yang mungkin ditimbulkan dari dinamika lingkungan strategis nasional, regional maupun global, kata Prabowo. Sahabat bagi-bagi, semoga langkah yang saat ini sedang ditempuh Bapak Menhan bersama pertahanan Amerika Serikat akan langkah yang efektif sehingga ancaman dari kekuatan militer asing khususnya China Ya, akan guys. bisa ditanggulangi dan kita sebagai rakyat Indonesia Ya, guys. selayaknya Mendukung penuh, guys. kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin bangsa. Demikian info terbaru yang bisa admin sampaikan. Satu Salam tanah air. Satu Nusa, satu Mantap. tanah air. Terima Salam. kasih. Wassalam. Guys, kalau kita tengok sebelum ini banyak sekali China ni mengganggu kedaulatan Indonesia. Di mana kalau kita tengok aspek apakah sebenarnya mengganggu kedaulatan Indonesia ini simple guys. Di mana China selalu memasuki kawasan yang memang sememangnya kawasan Indonesia. Di mana sebenarnya kalau kita tengok kawasan Indonesia ini memanglah diperakui di PBB, tetapi sebaliknya China seperti biasa tidak mengendahkan. Walaupun ini sebenarnya kawasan jejaran daripada Indonesia, China tetap ataupun dengan keras kepalanya China ini tetap juga akan memasuki kawasan Indonesia, dan inilah dikatakan China mengganggu kedaulatan Indonesia. Dan kalau kita tengok pada tahun lepas, di mana Menteri Luar China telah memberi surat sendiri kepada Indonesia dengan menyatakan bahawa di mana mereka melarang sekali untuk Indonesia mencari minyak ataupun gas yang berada di pesisiran ataupun di persempadanan di antara kawasan Indonesia. Tetapi sebenarnya itu masih lagi tertakluk di bawah kawasan Indonesia. Tetapi kenapakah China masih mengeluarkan surat yang menyatakan bahawa melarang sama sekali Indonesia untuk membuat aktiviti-aktiviti pencarian minyak ataupun gas?
Tapi sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi sebenarnya ancaman daripada China yang menyatakan bahawa China ini mengganggu kedaulatan Indonesia. Selepas daripada itu, salah seorang menteri daripada Amerika Syarikat telah turun ke Indonesia dan telah berbincang dengan Indonesia mengenai masalah ini. Sebenarnya masalah ini telah pun ditimbulkan di PBB dan Amerika Syarikat menghantar salah seorang wakil mereka ke Indonesia dan memperbincangkan masalah ini, dan diperkatakan Amerika Syarikat akan bekerjasama dengan Indonesia dan sanggup untuk memberi bantuan kepada Indonesia sekiranya lagi berdegil dengan memasuki kawasan Indonesia. Bermaksud di sini sekiranya China masih lagi membuat ancaman kepada Indonesia, Amerika Syarikat tidak teragak-agak untuk menghantarkan bantuan kepada Indonesia untuk memerangi China. Dan perkara ini pun telah diungkap oleh Menteri Pertahanan di Indonesia, iaitu Menteri Prabowo Subianto. Kalau kita tengok pada tahun ini, pada Januari pada tahun 2022, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto telah menyatakan bahawa tidak mustahil Indonesia telah mendapat ancaman kedaulatan daripada di luar daripada Indonesia di depan mata sendiri, guys. Dan Prabowo Subianto pun telah melakukan apa sepatutnya dilakukan. Kalau kita tengok banyak sekali di mana Menteri Pertahanan di Indonesia Prabowo Subianto menjalinkan ataupun telah membuat perbincangan bersama dengan Amerika Syarikat, iaitu salah seorang wakil menteri daripada Amerika Syarikat. Selepas terjalinnya perbincangan di antara Indonesia dan juga Amerika Syarikat, kita dapat nampak bahawa China begitu rasa macam, tidak boleh ni kita teruskan. Kalau kita teruskan, something happen kepada China. Tapi apa-apa pun kita doakan agar Indonesia agar terhindar daripada segala peperangan ataupun segala ancaman yang dibuat daripada China. Dan kita sentiasa mendoakan agar Indonesia agar sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar Indonesia ini tercapai menjadi salah sebuah negara terkuat di dunia. Sebab kita negara serumpun, anything happen, Indonesia, Malaysia tetap menjadi negara serumpun. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik butang subscribe, please guys to klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.